فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang bagus di sini. Assalamualaikum, apa maksud dan tafsir ayat ini? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sebagian pengajar menyampaikan bahwasanya ayat ini bermaksud Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Baik, jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah. Ini dalam surat Al-Qamar ayat 17 dan juga datang di sejumlah ayat setelah itu. Allah Ta'ala memulainya dengan sumpah walaqad. Wawunya ala hasabi ma qablaha, boleh juga dikatakan wawunya adalah istinafiyah, lamnya adalah waqi'atun li jawabi qasamin mahdhuf, yaitu terletak pada jawaban sumpah yang tersembunyi. Qad harfu tahqiq, yaitu sungguh benar-benar demi keagungan kami yassarnal Qur'an, yaitu sahalnahu wa yassarnahu wa hawwannah, kami mudahkan dia. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yaitu sungguh kami telah mudahkan dan kami terangkan Al-Quran itu serta kami memperinci dia. Dan seperti ini pula yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, tapi beliau jelaskan tambahan apa? Liman aradah, untuk orang yang menginginkannya. Adapun kalau orang yang berpaling, seperti orang-orang kafir, mereka berpaling maka mereka semakin bingung terhadap Al-Quran. Mereka semakin tidak paham. Mereka yang kafir dan mereka yang berpaling dari pengajaran Quran, maka mereka buta dan tuli, tidak memahaminya. Demikian pula para munafikun. Fama lihaula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditsa. Maka kenapa kaum itu hampir-hampir tidak mampu memahami pembicaraan? Karena memang mereka sendiri tidak menginginkan untuk sungguh-sungguh mempelajari Quran. Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala di dalam Adwa'ul Bayan, bahwasanya pengajaran kitab wa sunnah itu jauh lebih mudah daripada pengajaran, lebih mudah daripada mempelajari. Mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih mudah daripada mempelajari masalah-masalah ra'yu dan ijtihad yang tersebar seperti sekarang ini. Padahal justru Quran wa Sunnah itu sangat kuat kaidah-kaidahnya dan banyak sekali kaidah-kaidah di situ. Baik, jadi ini bagian dari pemudahan yang Allah berikan. Dan di dalam Adwa'ul Bayan, beliau juga menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk membantah para ahli taklid yang mengatakan tidak mungkin bagi kita untuk memahami Quran kecuali lewat imam-imam yang ahli ijtihad. Beliau bantah dengan sisi pendalilan yang bagus sekali dari ayat ini dan sejumlah ayat. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam tafsir ayat ini, maknanya adalah sungguh kami telah memudahkan dan kami menggampangkan Al-Quranul Karim, lafaz-lafaznya untuk dihafalkan dan untuk ditunaikan. Jadi lidzikri, az-zikr artinya adalah hifdz, yaitu mengingat. Boleh juga az-zikr, nanti akan Ana sebutkan tafsir-tafsir yang lain. Dan makna-maknanya kami mudahkan untuk difahami dan diketahui. Karena Al-Quran itu lafadznya paling bagus, maknanya paling jujur, penjelasannya paling terang. Maka setiap orang yang mau memusatkan perhatian kepadanya, Allah akan memudahkan kepadanya apa yang dia inginkan tadi. Dengan pemudahan yang tertinggi, Allah akan menggampangkan untuknya. Dan istilah az-zikr ini mencakupi segala sesuatu yang dengan itu orang-orang yang beramal menjadi mengingatnya. Berupa yang halal dan yang haram, dan juga berupa hukum perintah dan larangan, hukum balasan, pahala, hukuman. Demikian pula terkait dengan petuah-petuah dan pelajaran, akidah-akidah yang bermanfaat, berita-berita yang jujur. Maka dari itu, ilmu Quran dari sisi hafalan dan tafsir itu adalah ilmu yang paling mudah dan paling agung secara mutlak.
dan dia adalah ilmu yang bermanfaat, yang mana jika seorang hamba mencarinya, dia akan dibantu untuk mendapatkannya. Makanya sebagian salaf ketika menyebutkan ayat ini maknanya adalah apakah ada orang yang mau menuntut ilmu kemudian dia akan ditolong. Baik, demikianlah penjelasan dari Imam As-Sa'di. Lihat juga tafsir Ibnu Abi Zamanin dan tafsir Al-Baghawi. Kemudian Allah mengatakan lidzikri, yaitu tadi di antara makna adalah lidzikr, yaitu lil hifdz, atau adzikr masdar dzikr bimana at-tadzakkur, yaitu liyatadzakkara wa ya'tabir, yaitu agar orang sadar mengambil pelajaran, sadar dan mengambil pelajaran. Seperti yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Bagi orang yang memang ingin mengambil pelajaran dan ingin mengambil petuah, kembalinya adalah punya keinginan untuk belajar, punya keinginan untuk merenungkan ataukah tidak. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Dan menyebutkan ayat yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Kitab itu diberkahi agar mereka mempelajari ayat-ayatnya dan agar orang yang memiliki mata hati menjadi sadar. Dalam surat Shad ayat yang ke-29. Lihat juga tafsir Al-Baghawi. Tayyib, az-zikr tadi telah Ana sebutkan, yaitu lil hifdz wal qiraah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di tadi. Juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, maknanya adalah kami mudahkan Quran untuk dihafal dan kami tolong orang yang memang ingin menghafalnya. Maka adakah orang yang mau untuk menghafalkannya? Niscaya dia akan ditolong oleh Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang didatangkan oleh Rasul, bukan ketetapan-ketetapan pemikiran manusia, bukan masalah hayalan-hayalan dan masalah teka-teki. Karena sesungguhnya ilmu Al-Quran, ilmu yang dibawa oleh Rasul adalah ilmu yang paling mudah untuk dihasilkan oleh jiwa, untuk dihafalkan dan untuk difahami. Karena dia adalah kitabullah yang telah dimudahkan untuk dihafal dan dipahami. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil di dalam Al-Quran dan tafsir salaf tentang masalah ini, untuk membantah orang-orang yang justru lebih menumpukan perhatian kepada ra'yu-ra'yu, kepada pemikiran-pemikiran akal dan sebagainya, yang kata beliau justru ini sangat susah dan sangat menimbulkan kesulitan bagi benak manusia. Justru prinsip-prinsip ilmu dan penjabarannya dan keberkahannya ada di dalam Al-Quran. Saya lihat penjelasan secara nasnya dalam I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian Allah mengatakan fahal mim muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari petuah-petuahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Baghawi, juga dijelaskan oleh At-Tabari. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran ini sementara Allah telah memudahkan untuk dihafal dan dipahami maknanya. Baik. Imam As-Sa'di mengatakan, dengan ayat ini Allah mengajak para hambanya untuk menumpukan perhatian kepada Al-Quran dan untuk mengingatnya. Baik. Dan diriwayatkan oleh At-Tabari dengan sanad yang hasan dari Qatadah tentang ayat ini, maksudnya adakah orang yang mau mencari kebaikan, niscaya dia akan ditolong untuk mendapatkan kebaikan tadi. Ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.